Halo rekan-rekan, ketemu lagi bersama saya Riali di channel OSI Indonesia. Ada pertanyaan dari teman kita nih lewat email, Bang, kenapa sih ekstras tuh sering diremehkan gitu? Ekstras tuh sering digalakin sama kru, sering clash sama kru. Giliran ekstrasnya cewek cantik sering digenit-genitin sama kru. Terus giliran pemain salah, kru-kru tuh pada ketawa, pada asik-asik aja. Giliran ekstra salah dimarahinnya udah kayak apa tahu. Oke. Sebetulnya ini masalah sepele ya rekan-rekan. Ekstras atau pemain figuran itu seharusnya nggak harus diperlakukan seperti itu. Kalau misalnya ada kru yang arogan misalkan ya, ekstras tuh berhak melawan. Akan tetapi di sini melawannya dalam artian bukan melawan dengan fisik ya, tapi melawan dengan elegan seperti itu. Artinya kasih tahu aja secara baik-baik, atau pahami aja kalau kru marah-marah pada ekstras bukan berarti dia marah betul. Akan tetapi ya yang saya tahu, sepanjang saya tahu ya, saya pernah lihat dengan mata kepala saya sendiri kalau bukan cuma kru ya yang galak sama ekstras, tapi para pemain aja ada itu yang sampai menganjing-anjing ekstras tuh. Saya punya teman ekstras, dia cerita sama saya, dia figuran, dia cerita sama saya, dia bilang katanya, bro, gua tuh dibilang anjing loh sama si ini. Siapa yang jadi peran utama? Kenapa sebabnya? Wah, gua kan salah ceritanya gitu. Dia bilang gitu. Terus si pemain itu bilang, wah salah lu, anjing lu gitu. Jadi kalimat-kalimat seperti anjing, babi, setan di lokasi syuting itu sebetulnya udah terbiasa ya bagi para kru dan pemain. Tapi untuk ekstras ini tolong jangan punya sifat baperan atau gampang kesinggung ya, dalam artian mereka tuh sebetulnya mungkin uji mental. Ada 3 kemungkinan. Pertama, menguji mental ya, karena yang namanya orang pengen masuk ke dunia entertain tuh mentalnya harus teruji. Jadi dia harus terbiasa dalam kata-kata kasar. Ya padahal dalam konteks itu bercanda. Yang paling penting adalah seperti ini rekan-rekan, jangan sampai main fisik, udah gitu aja. Kalau sampai ada yang main fisik, entah itu pemain, entah itu kru, bahkan atau sutradara sekalipun, itu kita berhak melawan atau melaporkannya ke pihak yang berwajib. Kalau dia sampai main fisik seperti mukul, menampar, menendang dan sebagainya. Tetapi kalau masih lewat lisan, itu baru sebatas lisannya aja, sepanjang lidahnya aja dia berkata. Jadi nggak usah diambil hati lah rekan-rekan yang baru jadi ekstra satu figuran ya. Untuk teman-teman yang talent misalkan, kalau misalkan ada kru atau sutradara atau bahkan pemain yang berkata kasar, nggak usah dimasukkan ke dalam hati. Itu anggap aja sebagai uji mental. Jadi kita ambil sisi positifnya aja, buang negatifnya, oke? Nah yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah mungkin para kru itu dalam keadaan capek. Biasanya yang namanya orang lagi capek itu wajar lah kalau keluar kalimat-kalimat kasar. Wajar lah kalau capek itu dia ngedumel, dia menggerutu. Ya tergantung orangnya juga sih, karena saya pikir nggak semua kru juga tuh galak ya sama ekstras. Ada juga yang mau deket, yang mau ngobrol, yang mau sharing, itu banyak. Cuman ya kalau misalkan ada yang seperti itu sebetulnya itu oknum kayaknya. Itu oknum, itu orang-orang yang mungkin ya emang dasarnya aja sifatnya seperti itu. Saya pernah sering sekali nemuin kru yang mau deket sama ekstras, berteman, baik, bahkan saling tukar nomor handphone ya untuk ya barangkali ada kerjasama dan sebagainya. Itu nggak jarang sih gitu saya temuin. Dan saya sering juga nemuin kru atau pemain yang udah notabene-nya udah jadi pemain lah seperti itu. Dia hanya mau dekat sama kru, sama sesama tim, tetapi dengan kru dengan ekstras dia cuek, buang muka, kasar, galak, sombong dan sebagainya. Itu sebetulnya karena kitanya aja nggak kenal. Karena gini ya rekan-rekan, sifat manusia itu terbagi 2 di dunia entertain ya. Di lokasi syuting itu ada 2 jenis. Pertama ada sifat kucing. Sifat kucing itu maksudnya adalah sifat kucing ya. Sifat kucing itu, kucing tahu sendiri sifatnya. Kucing itu sifatnya pertama malu-malu, yang kedua kenal nggak kenal dia dekat. Nah berbeda dengan satu lagi, maaf ya saya tidak mengkategorikan anjing, tetapi ini hanya gambaran aja sifat anjing. Sifat anjing itu kalau nggak kenal dia ngegonggong, ngejar dan gigit. Tetapi kalau misalnya sudah kenal dia akan jadi kawan yang sangat setia. Kalau dia udah kenal dia pasti akan menjadi bukan nurut aja, tetapi bisa dekat. Itu bisa diibaratkan seperti itu rekan-rekan. Jadi teman-teman semua yang masih jadi ekstras atau yang masih jadi figuran, pertama jangan diambil hati, jangan pula gampang sakit hati, jangan gampang kesinggung, jangan juga baperan. Karena yang namanya baperan itu bisa merusak karir ya. Masuk ke dunia entertain itu memiliki sifat baperan malah makin jadi susah.
Maka dari itu kalau misalkan diomelin sama kru, ambil baiknya aja. Kenapa kru itu bisa marah? Misalnya ada kru kostum, lu kenapa datang ke sini kok disuruhnya pakai baju koko, disuruhnya pakai sweater malah pakai kimono misalkan, disuruhnya pakai sarung malah pakai koteka misalkan. Nah, kenapa kita dimarahin seperti itu? Itu bukan dimarahin sebetulnya, tapi dinasehati mungkin dengan cara yang tegas begitu. Ya, jadi intinya rekan-rekan yang masih jadi ekstras atau yang masih jadi talent atau masih jadi figuran, notabene-nya ambil positifnya aja. Ya, jadi jangan diambil hati. Para kru marah-marah juga kemungkinan yang kedua tadi adalah dia mungkin capek, mungkin lelah ya. Dan kita juga kalau digalakin atau apa jangan dibalas dengan galak lagi. Kita udah balas senyuman aja, nggak akan rugi kok. Keburukan dibalas kebaikan tuh nggak akan rugi. Dan percayalah pada saya, aslinya sifatnya nggak seperti itu kok. Buktinya kalau berteman di Facebook atau misalkan WA-WA-an atau lagi santai, oke-oke aja kan. Misalkan lagi break gitu, kumpul-kumpul ya silahkan aja kumpul-kumpul, makan bareng gitu kan, nggak jadi masalah. Dan kemungkinan ketiga adalah memang sifatnya aja seperti itu, orangnya emang susah didekati, dan kalau pengen dekat juga perlu waktu lama gitu ya, dan harus jadi sepemikiran dulu sama dia baru bisa dekat. Akan tetapi rekan-rekan gak usah takut, syuting aja, apa sih ya, ikut-ikut aja jadi ekstras, jadi figuran gak apa-apa. Karena betapa banyak rekan-rekan para artis yang aktor yang udah jadi, maksudnya udah tenar gitu ya, awalnya tuh jadi apa. Saya ingat Dude Herlino awalnya pemain figuran, Arya Saloka juga awalnya pernah jadi figuran, Titi Kamal juga pernah jadi figuran, dan beberapa banyak artis awalnya itu berawal dari pemain figuran yang dibayarnya juga nggak seberapa. Dan juga yang di pemain tukang ojek pengkolan tuh siapa, Mas Pur ya, Furi Setia itu awalnya juga figuran yang bahkan pernah dikata-katain sama agensi katanya seperti itu. Ya akhirnya kan mereka memetik hasil yang memuaskan, menjadi aktor terkenal itu karena kesabaran mereka selama berjuang di dunia entertain. Jadi rekan-rekan semua jangan mudah tersinggung ya, jangan mudah baper, dan jangan ada lagi pertanyaan seperti ini gitu, kenapa para ekstras sering diremehkan. Sesungguhnya nggak diremehkan rekan-rekan. Kalau diremehkan mungkin Anda diusir ya, tetapi keberadaan para ekstras perlu diperhitungkan. Karena kenapa? Tanpa hadirnya ekstras, tanpa hadirnya para pemain figuran, film tuh nggak akan hidup. Karena biar bagaimanapun yang ekstras itu bisa menghidupkan suasana ya gitu, crowd, suasana film, suasana sinetron atau apa itu bisa hidup dengan kehadiran ekstras. Baik ekstras yang lewat-lewat, baik ekstras yang hanya sekedar dialog satu, ada juga ekstras yang mungkin continuity seperti itu. Jadi untuk teman-teman di seluruh maaf teman-teman yang ada di seluruhnya di tim produksi ini, mau dari atas sampai bawah, itu saya harap semuanya bekerja sama dalam kerjasama dalam kebaikan ya, dalam artian nggak ada yang gontok-gontokan lah, semuanya saling ramah-ramah, jangan marah-marah. Oke, sampai di sini pembahasan kita untuk sekarang. Jadi jawabannya seperti itu ya rekan-rekan. Untuk rekan-rekan semua yang masih berjuang menjadi figuran, yang saat ini masih jadi figuran, berjuang untuk menjadi artis, tetap semangat dan jangan pernah putus asa, jangan menyerah. Tetap dalam jalur semangat yang menuju mimpi kalian. Jadi jangan diambil hati ya, sekali lagi jangan baperan. Oke. Saya Rianti, salam sinema, salam budaya, dan salam perfilman Indonesia. Tetap semangat, jauhkan diri dari masalah. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan kalau ada pertanyaan boleh di WA atau di komen, atau juga bisa lewat email ya. Ini email, ini WA. Silahkan rekan-rekan. Oke, terima kasih.